Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita masih tetap sama dengan tema kecerdasan emosional. Mari sama-sama sebelum kita mendengarkan pengajaran yang luar biasa ini, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi dengan antusias di dalam Maranatha Bible Study. Saudara, kita selama hidup ini perlu dipelengkapi, perlu pemahaman Alkitab. Nah saudara, minggu lalu ya kan saya ngulang sebentar, minggu lalu kita bicara tentang fungsi kepemimpinan. Nah, sebagai pemimpin, saudara harus berfungsi, memegang peranan. Bukan pemimpin, aku ini pemimpin bos ini kan, aku pemimpin penguasa, aku pemimpin sebagai penggede ini. Enggak ada saudara itu. Pemimpin itu sebagai hamba. Ya kan saudara, itu adalah servant. Servant itu kalau saya mau katakan dalam bahasa Indonesia, servant itu adalah kalau bahasa dulu yang enak babu, itu tuh babu, ya kan. Nah agak bagus sedikit, sudahlah pembantu. Nah tadi kan, ya kan bagus lagi itu asisten. Padahal itu sama aja asisten dengan babu sama itu tuh. Nah jadi saudara, kita pemimpin itu sebagai pelayan, ya kan, sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Merintah ini, merintah itu bos itu ya kan. Nah saudara, pemimpin itu hamba. Kehambaan itu seperti hamba. Nah saudara, fungsi kepemimpinan
Kalau sudah masih ingat, dan kita ulang lagi, yang pertama adalah leading. Dia bisa memerintah. Tentunya memerintah bukan otoriter, dengan penuh kasih, ya kan, karena Tuhan ada di dalam hidupnya Tuhan. Ini saudara sekalian, kita memimpin itu dengan kasih. Kalau sudah lihat di awal, karena kita berdasarkan Alkitab ada kasih Tuhan, ada agape dalam memimpin ini nih. Memimpin itu dengan kasih, sebab saudara sudah lahir baru, sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dan sudah bisa bahasa lidah, dan saudara menjadi pemimpin ini tadi. Nah saudara, yang kedua buat planning, ya kan, buat rencana. Jangan tidak ada buat rencana, ya kan, kita mesti buat rencana jangka pendek dan jangka panjang. Apapun dalam rumah tangga, pribadi pun buat rencana. Saya pun waktu dulu belum menikah, secara bujangan saya pun sudah buat rencana itu. Ya kan, saya buat rencana tiap bulan saya mesti bisa tabung sekian, lalu apa yang saya buat rencana itu. Nah yang ketiga saudara, belajar ini, mengorganisasi, belajar dalam organisasi, belajar ini. Jangan tabrak sini, tabrak situ, tabrak sini, tahu tersinggung, marah, kecewa. Nah saudara, saya jawab ini, saudara tidak mengerti tentang fungsi manajemen dan fungsi di dalam emosional saudara. Saudara tidak mengerti ini. Itulah sebabnya saudara perlu belajar. Bisa katakan amin. Nah saudara tidak perlu mesti S3, S1, S2, tidak perlu. Walaupun itu penting gitu kan, saudara boleh. Nah yang keempat, saudara bisa menyusun staff, kemudian kontrol. Nah kemudian minggu lalu saya tambahkan dengan motivasi. Coba kita belajar untuk kata-kata yang sudah hilang. Hari ini nih, sudah hilang, sudah agak langka dengar kata-kata tadi. Yang pertama adalah terima kasih. Nah ini terima kasih sudah agak jarang, ya kan. Anak-anak kecil pun nggak ada yang ngomong itu, boleh katakan itu jarang sekali. Kemudian terima kasih kembali atau sama-sama. Saudara perhatikan ini, coba kita berikan permen atau kue kepada anak kecil ini nih. Anak orang lain lah sudahlah. Kalau anak saya ajari, jangan lupa ngomong ya, terima kasih ya Pak, ya kan, siapapun terima kasih, ya kan. Ya kan. Nah yang kedua adalah kalau kita minta pertolongan, saudara ada kata tolong, ya kan, tolong saya, maaf ya kan, mohon saya dibantu, mohon tadi kan. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, mengakui kesalahan, mengakui ada yang kekeliruan, mengakui adanya keterbukaan. Sorry ya, saya datang terlambat sebab pesawat saya mendaratnya terlambat. Sorry, saya minta maaf dulu. Nah sebelumnya tentunya di WA dulu kalau memang ada janji. Saudara akui, ngomong dengan terus terang. Dan yang keempat, saya minta maaf. Nah ini yang sudah agak sulit ini, karena saudara kita masuk yang kemarin itu kepemimpinan ditentukan oleh faktor kepribadian. Nah saudara, yang minggu lalu faktor kepribadian itu ditentukan oleh urutan kelahiran. Biasanya ini nih, yang sulung itu lebih cenderung bisa memerintah, ya kan. Jadi saudara, itu namanya kepemimpinan sejak lahir. Nah yang tadi. Nah saudara, anak yang ke tengah itu biasanya hanya mengikut, lalu yang belakang itu biasanya lebih cermat, ya kan, lebih cermat dan lebih kreatif. Nah kita masuk dulu lagi. Nah saudara, yang kedua, nah ini kepemimpinan itu ditentukan sangat kuat oleh karakter, ya kan. Nah saudara, ada pepatah lagi, saudara bisa naik posisimu, bisa turun posisimu, ditentukan oleh karakter.
Jadi bukan ditentukan oleh karisma, bukan. Ya kan, bukan ditentukan oleh karena saya hebat, bukan. Tetapi karakter. Karakter itu adalah sifat. Sifat saudara. Sifat itu dibentuk pada umur 2 tahun sampai 9 atau sampai 10 tahun. Waktu dia masih kecil. Nah, itulah pembentukan karakter. 0 sampai 2 tahun itu pembentukan hati nurani, conscience, hati nurani. Jadi bukan suara hati, bukan. Suara hati adalah kedagingan, tapi ini nih suara conscience, hati nurani. Nah, saudara, kekuatan karakter ini nih. Nah, itu yang menentukan saudara untuk naik atau turun. Kalau karaktermu, ya sorry ya, jelek, tetapi dia oleh karena keturunan, contoh ini ada raja, bagus raja ini nih, tetapi diserahkan kepada anaknya. Nah, anaknya ini, ya kan, kalau karakter anaknya tadi bagus dan lebih bagus daripada ayahnya atau rajanya, itu bagus. Tetapi kalau bagaimana kalau anaknya karakternya jelek, ya kan? Nah, ini di sini saudara, posisi kepemimpinan ditentukan oleh kekuatan karakter, ya kan? Di antaranya itu jujur enggak ini nih? Nah ini, ya kan? Oh, anaknya ini tukang bohong ini. Nah, saudara agak sulit ini kan? Ya kan, agak sulit. Itu sudah karakter. Nah, saudara ditentukan oleh kejujuran, harapan, dia optimis enggak ini nih? Atau pesimis? Keberanian enggak? Nah, dia mempunyai keberanian. Percaya diri enggak dia ini sebagai pemimpin? Ramah enggak? Mudah enggak adaptasi? Mudah enggak bergaul? Dan bisa enggak kerja tim? Ya kan? Nah, tentunya tim dulu, lalu itu adalah kolaborasi. Nah, bisa enggak dia ini kerja tim? Biasanya sendirian itu. Aku bisa, ya kan? Tanpa kamu aku bisa. Nah, saudara, itu kekuatan karakternya itu tidak bagus, itu jelek. Dia sendirian, ya kan? Pokoknya aku bisa sendirian. Nah, kalau dia bisa sendirian, tidak usah mempunyai keluarga, ya kan? Tidak usah tinggal di kota, tinggallah di pulau yang nggak ada manusianya. Nah, saudara, karakter itu di antaranya itu ada yang dominan. Nah, ini kita tidak terlalu dalam di sini ya. Dominan karakter itu, ini sebetulnya kepribadian, sorry. Yang ketiganya adalah kepribadian, bukan karakter ini. Jadi yang ketiga adalah kepribadiannya dominan. Dominan itu apa itu? Dominan itu kepribadian dominan memiliki keinginan tinggi ini nih, untuk dia bisa mengkontrol lingkungan. Jangan begini, oh cuaca jelek, dah aku tidak bisa apa-apa. Tetapi kalau yang dominan saudara, oh ini apa nih, ya kan, cuaca jelek, hujan, oh tidak apa-apa, hujan ya kan. Tuhan menyirami tanaman saya, Tuhan menyirami, ya kan, buah-buahan saya ini nih. Ya, dia usahakan yang lain saudara. Dia bisa belajar mengkontrol lingkungan. Lingkungan itu dalam bahasa Inggris environment. Nah, saudara, dan juga dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bisa mempengaruhi itu tentunya dan dengan apa? Dengan kasih, ya kan, dengan ya seperti yang tadi yang sudah kita pelajari, dan mengekspresikan pendapat atau keinginan dia dengan cara yang kuat. Nah, saudara, itu namanya dominan. Nah, jadi saudara, ini ditentukan juga oleh yang kepribadian dominan ini. Saudara, kepribadian itu ada 4, ya kan, ada dominan, ada intim, ada cermat, yang ketiga ada yang keempat melankolis itu. Nah, jadi saudara, kita masing-masing ditentukan oleh kepribadian yang 4 ini.
Tapi kita tidak ada empat-empatnya, tidak ada. Kita biasanya dua yang ada, yang ini tadi. Nah, saudara, kita masuk lagi kepribadian atau faktor tadi. Nah, ini yang keempat, ya kan, yaitu kepercayaan diri untuk memimpin. Nah, jadi saudara, dia mempunyai kepercayaan diri untuk memimpin, bukan dia ragu ini nih. Ya kan, ada yang ragu nih, apalagi kalau dia pesimis. Waduh, bisa pendak ini nih, rasanya tidak bisa ini nih. Ya kan, apalagi ini nih kita sedang menerapkan EQ, kesadaran emosional, dan kita terapkan. Rasa-rasanya tidak bisa lah itu, ya kan, tidak bisa lah ini nih. Coba kamu terapkan pada yang lain. Rasa-rasanya tidak tahu, coba lah ini. Nah, saudara, itu ini diantaranya ini kepercayaan diri untuk memimpin itu dia kurang. Nah, saudara, kalau saudara memang mempunyai kepemimpinan, saudara mempunyai kemampuan seseorang untuk memimpin. Yuk, saya mau memimpin diri saya dulu. Ya kan, kesadaran emosional ini. Saya sudah banyak sekali kecewa, saya sudah banyak sekali sedih, saya sudah banyak sekali mengalami kesulitan, tidak bisa tidur. Tadi kan sudah belajar ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu tentang penyakit ini kan. Ya kan, tidak bisa tidur, sakit perut dan yang lain-lain. Nah, saudara, akhirnya dia marah. Nah, kenapa tadi? Dia tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. Lalu nyalakan orang lain. Nah, saudara, kepemimpinan itu ditentukan oleh kepercayaan diri untuk memimpin. Itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima. Nah, saudara, ini yang kita mau terapkan. Bisa katakan amin. Faktor atau fungsi kepemimpinan saudara dan saya. Kita mau melakukan kecerdasan emosional. Nah, saudara, minta dengan Tuhan, minta Roh Kudus supaya memberikan saudara rasa optimis. Oh ya, bisa ya. Dengan Tuhan aku bisa. Dengan Tuhan aku bisa. Kalau aku jatuh, Tuhan yang pegang. Ya kan, orang benar itu Tuhan yang pegang. Dan Tuhan akan angkat lagi untuk kita lakukan. Saudara, kecerdasan emosional ini sesuai tidak dengan firman Tuhan? Saya jawab, kecerdasan emosional itu sebetulnya dari firman Tuhan. Sebetulnya, kalau sudah lihat dalam Alkitab, itu dari firman Tuhan. Nah, karena kita kurang, ya kan, kurang memperhatikan, kurang ada kiat-kiatnya, kurang ada trik, saudara, itu dibukakan oleh dunia. Demikian juga dengan manajemen, kepemimpinan, demikian juga dengan kelompok sel, ya kan, demikian juga dengan keluarga yang bahagia. Semuanya itu ada dalam Alkitab, ada semua. Nah, hanya yang tadi itu kita, nah ini tidak perhatikan Alkitab, tidak dibuka, tidak diajari atau tidak ada pemahaman Alkitab. Nah, saudara, inilah tadi, ya kan, sehingga diambil oleh dunia, tapi kita belum terlambat, amin. Nah, jadi saudara sekalian, kecerdasan emosional, saya jawab, itu dari Alkitab. Nah, apa itu? Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi memiliki kemampuan. Saudara perhatikan ini, kemampuan, adanya kemampuan, abilities. Saudara mampu, able, ya kan, yang lebih untuk memahami orang lain dan hubungan dengan orang lain. Jadi sekali lagi saudara, dengan kecerdasan emosional, saudara dan saya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi untuk memahami orang lain. Terutama kalau saudara berkeluarga, memahami istrimu, lebih memahami suamimu, lebih memahami anak-anakmu, lebih memahami akan orang tuamu. Nah, ini
Kemudian lebih paham lagi kalau kita dalam gereja, oh ya aku lebih memahami bapak itu, bapak ini atau ibu ini. Jangan entah-entah, nah tadi kecewa, tersinggung, marah, ngambek gitu kan. Nah saudara itu kan anak kecil itu. Nah saudara kita lebih mempunyai kemampuan untuk hubungan gitu kan. Sudah memahami, saudara bisa hubungan, oh ya dengan bapak ini bisa begini ya kan. Ya kan, nah ini bapak ini begini, ibu ini begini. Nah lalu kita ngadakan itu teamwork. Lalu lebih tinggi lagi daripada teamwork tadi itu adalah kolaborasi. Nah saudara kalau kita bisa sampai kepada kolaborasi, waduh luar biasa itu. Ya kan luar biasa, ya kan keluargamu juga luar biasa. Kemudian kita dalam gereja juga luar biasa. Usaha dagang pun yang saudara lakukan luar biasa. Saya jawab luar biasa. Saudara akan naik dan saudara akan diberkati di tengah-tengah kesulitan ekonomi. Kalau saudara cerdas emosional ini. Setuju amin? Ya kan saudara setuju amin? Bisa katakan amin ini kan. Nah saya jawab saudara sangat beruntung dan mempunyai kesempatan seperti ini. Ya kan, saya jawab, saudara beruntung sekali. Ya kan, kalau saya ngomong dalam bahasa Hokian itu homia loh. Ya kan, Anda itu homia. Ya kan, Anda itu apa ya? Ya, tidak tahu lah dapat berkat yang luar biasa. Saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Kemudian kami rekam ini dalam YouTube ini sehingga saudara bisa ulang-ulang niat. Dan kalau saudara mau makalahnya, hubungi kami, saudara tidak apa-apa dengan rendah hati saudara ini. Hubungi kami, kami sudah merendahkan diri ini. Hubungi kami dan kami siap melayani saudara. Bayaran enggak? Oh enggak bayaran ini kan. Masa pelajaran sedikit bayar ini, khotbah sedikit bayar, WL sedikit bayar ini. Ini kan di rumah duka, WL bayar itu, bukan itu saudara. Kami tidak patokan kami pada duit, enggak. Patokan kami adalah kasih. Kasih agape. Sekali lagi, kasih agape. Kasih agape, belajar. Nah saudara, kita lanjut ya. Ya kan, saudara kita lanjut. Nah, sebetulnya kecerdasan emosional ini saya ngomong sedikit ke belakang. Itu dimulai oleh Dr. Daniel Goleman di Harvard Business Review dengan sebuah judul What Make a Leader. Ya kan pada tahun 1998 baru ini saudara, bukannya lama ini. Dia buat satu makalah ya kan dalam review berjudul saudara kalau di seperti di Harvard itu yang lain mereka ada review namanya itu. Nah, dia membuat judul apa yang membentuk seorang pemimpin. Apa penyebabnya yang membentuk pemimpin? Apa itu tuh? Nah, tentunya kan ini sangat menarik ini kan. Pemimpin ini kan bukan baru ini, tetapi kalau saudara lihat dalam Alkitab kepemimpinan Abraham ada kan? Kepemimpinan Melkisedek. Ya kan, kepemimpinan Nuh, ya kan, kepemimpinan Musa, kepemimpinan Yosua, Kaleb dan yang lain-lain, ya kan, sampai kepada kepemimpinan Rasul Paulus, ada semua. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab tadi itu, saudara bisa buat rangkuman atau singkatan tentang leader, tentang pemimpin yang sudah jelas mereka mempunyai gaya berbeda-beda, tetapi prinsipnya sama satu dalam Alkitab itu. Nah saudara, EQ atau kecerdasan emosional sering menjadi faktor pembeda, ya kan, menjadi faktor pembeda yang sangat drastis antara pemimpin hebat dan pemimpin yang biasa-biasa saja. Nah saudara, jadi ada dua pemimpin hebat
pemimpin yang biasa-biasa saja. Nah, pertanyaan saya, saudara maunya yang mana? Ya kan? Kenapa? Kalau saudara bisa menjadi pemimpin hebat, saudara itulah yang dikatakan legacy. Legacy itu apa nama itu? Sejarah. Saudara membuat sejarah yang bagus. Oh iya, kakek saya dulu begini, ya kan? Oh iya, ini papa saya dulu begini, mama saya dulu begini. Wah hebat, saya terbentuk dan kagum dengan papa saya. Saya kagum dengan kakek saya, dengan mama saya kagum. Nah jangan begini, papa saya, dia kecewa dengan gereja. Kakek saya, dia buat perpecahan dalam gereja. No, nah itu kan pemimpin yang luar biasa tapi merusak. Pemimpin merusak, pemimpin racun. Nanti kita akan belajar situ. Saudara, pemimpin hebat atau pemimpin yang biasa-biasa? Harapan kami ini nih, saudara yang ikut ini adalah pemimpin hebat. Saudara bisa buat sejarah, legasi dalam hidupmu. Oh iya, papa saya bangga. Kakek saya bangga dengan kakek saya tadi. Nah saudara coba belajar ya. Ini namanya kita belajar di sini nih. Nah saudara, inilah gambarnya daripada Dr. Daniel Goleman tadi. Apa? Dia membuat sebuah statement. Ya kan, dia buat statement yang luar biasa. Dr. Daniel Goleman apa yang dia katakan? Nah ini, keberhasilan seseorang tentunya kita minta saudara yang ikut ini berhasil. Berhasil dalam rumah tangga, sebelumnya berhasil secara pribadi. Secara pribadimu kami minta, kami harapkan saudara berhasil sebagai anak Tuhan yang berhasil. Bukan yang kepahitan, bukan, itu tidak berhasil, yang kepahitan itu racun itu. Keberhasilan seseorang ya kan ditentukan oleh apa ini? Nah, saudara, 80% oleh EQ, 80% oleh kesadaran emosional. Nah, bagaimana kalau IQ-nya tinggi? Ternyata IQ hanya 20%. Saudara, IQ yang tinggi tidak bisa menjawab secara kognitif, tidak bisa. Apakah IQ yang tinggi menjamin rumah tangganya bahagia? Tidak. Saya ulang lagi, apakah IQ yang tinggi menjamin usahanya berhasil? Apakah IQ-nya yang tinggi bisa membuat dia berhasil dalam pelayanan dalam gereja? Tidak. Tidak bisa. Saudara, ada yang bertanya lagi ini, bagaimana Pak kalau IQ kita naikkan itu? Ya kan, kita naikkan tadi ini. Saya jawab, IQ saudara ditentukan oleh genetik. Ya kan, itu pun di bidang tertentu. Saudara IQ-nya tinggi di bidang matematik, bisa tinggi, oh tinggi, ini bagus ya. Tetapi saudara, apakah IQ-mu tinggi di bidang sejarah, di bidang tulis menulis? Nah, tidak bisa kan. Tetapi kalau EQ, kesadaran emosional, entah itu di bidang politik, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang apapun, saudara bisa naikkan itu. Nah jadi saudara, kita bisa menaikkan kesadaran emosional. Walaupun kita tadinya rendah, ya kan, saya percaya kita ini rendah, termasuk saya kok ini nih, ya kan, rendah sekali. Tetapi kita mau belajar, ya kan, kita mau belajar tentang kesadaran emosional ini, sehingga hidup saudara, baik sebagai pemimpin atau yang bukan, tapi yang jelas kita semuanya pemimpin, tentunya pemimpin yang ada yang kecil dalam rumah tangga, itu pun pemimpin rumah tangga. Jadi saudara jangan pikir, oh aku mesti di partai politik saja atau di negara, bukan itu saja, bukan. Dalam rumah tangga, saudara sebagai pemimpin yang berhasil. Nah, baik saudara sekalian, di dalam hidup ini saudara harus sadari kita mempunyai emosi. Emosi itu ada 7. Nah ini saudara bisa lihat ya kan, ada
beca ada penumpang. Nah saudara, emosi saudara itu seharusnya seperti beca. Beca ini nih, ya kan beca. Nah saudara, dari mana kata beca? Beca itu asalnya dari kata bahasa Hokkien. Be itu kuda, cia itu adalah kendaraan. Jadi dulu itu adalah kendaraan itu dengan becia. Becia itu kuda. Akhirnya pelan-pelan ya berkembang jadi model ini, jadi beca itu kan saudara. Nah saudara, beca saudara adalah emosi. Nah begini, kita harus ini bisa mengendalikan emosi. Harus ini. Kalau tidak, saudara ini kalau tidak, emosimu mengendalikan saudara, emosi. Terbalik. Apa itu? Ada 7 kelompok kan. Yang pertama, marah. Nah, saudara bisa tidak mengendalikan marah? Atau saudara dikendalikan oleh marah? Emosi tidak terkendali. Jadi ada emosi tidak terkendali. Saudara, emosimu yang marah. Kalau aku mau marah, marah gitu kan. Siapapun aku dampat, tidak peduli ini. Dia sumpah-sumpahi, dia kutuk-kutuki ini kan. Tidak peduli, dia marah. Nah saudara, kalau saudara marah, dengar baik-baik, adrenalinmu naik, di jantung naik. Kemudian saudara dengar baik-baik, imun saudara turun selama 6 jam. Turun 6 jam. Jadi saudara ketika saudara marah, imun turun, masuk virus, cocok. Cocok itu. Jadi saudara, dia sudah marah 4 jam dia marah lagi, ditambah 6 jam lagi. Imunnya turun lagi. Marah lagi nanti malam, turun lagi. Ya kan, tidak bisa tidur. Akhirnya insomnia. Sudah insomnia, sakit lambung, sakit jantung. Nah saudara, ini akibat marah. Jadi saudara sekalian, kita mau belajar mengendalikan amarah. Setuju? Saya ambil contoh ini. Itu ada sebuah cerita, ya kita agak panjang, enggak apa ini. Sebuah cerita suami istri, tapi ini kejadian bukan di sini, di Tiongkok sudahlah, kita ngambilnya jauh-jauh ini kan ya. Di sana si suami ini dagang. Dia dagang, dia bawa barang dia dagang ya kan. Lalu dia pergi dari dusun dia ke dusun yang lain, dan itu bisa makan waktu 3 minggu, 4 minggu kan, baru dia pulang, bawa lagi barang dagangan untuk dia jual di kampungnya. Jadi satu hari ya kan dia pulang itu bukan agak malam, tapi memang sudah malam, dan dia lihat pintu depan itu tidak tertutup, hanya sedikit. Dia buka, dia jalan pelan-pelan. Nah, bapak ini mempunyai suhu, apa itu tukang silat, dia belajar ini nih. Jadi suhunya ngomong begini, kalau kau mau marah boleh, ya kan. Jangan tahan, marahlah, tidak apa-apa. Nah hanya begini, kalau kau mau marah, sebelum meledak, belum engkau mengambil keputusan, mundur 7 langkah, mundur. Ya kan, sudah itu maju 7 langkah lagi. Sekali itu kan, mundur lagi, maju lagi 7 kali. Nah sudah itu sudah, kamu mau buat apa, lah. Saudara satu waktu dia balik malam, dia lihat tadi di kamar istrinya itu, nah dia bilang, dia kan dari belakang nih. Istrinya di sebelah itu ada cowok, ya kan. Nah ini nih, rupanya aku dagang, dia juga dagang, ini nih kan, cocok ini kan. Lalu marah bapak ini nih, langsung dia ambil pedang, dia golok. Tapi dia ingat suhunya ngomong apa,
Ya kan, kamu mundur dulu, ya kan, mundur dulu, maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Ketika dia maju mundur, saudara, yang istrinya terbangun. Lalu yang cowok tadi itu juga terbangun, saudara itu. Waktu yang terbangun ternyata itu bukan cowok, mamanya, mama kandung, yaitu mertuanya. Aduh, ya kan. Bagaimana kalau aku marah tadi tidak terkendali ini nih. Aku bisa bunuh mertua aku dan istrinya juga. Nah, saudara, ingat pada Tuhan Yesus. Ketika dia marah di bait Allah itu, saudara, ya kan, mereka dagang, ada buatnya dagang, dan itu bait Allah itu bukan untuk dagang itu. Saudara, apa yang Yesus buat? Yesus buat itu tali. Ya kan, tali tadi dia pun buat simpul satu kan, dibuat lagi tali lagi sini dua, dibuat lagi sini, dibuat lagi kan, dia buat tuh dari kain itu tuh. Jadi dia cambuk itu. Nah, saudara, dia cambuk itu, saudara, bukan dengan marah sebetulnya itu. Ya kan, sebetulnya dia tuh sayang kepada mereka. Kenapa bait Allah kamu bukan digunakan untuk doa, untuk menyembah Tuhan, tetapi di dalam rumah Tuhan kamu cari duit ini nih kan. Bukan tidak boleh cari duit, tapi bukan caranya begitu. Ini kan tadi. Nah, saudara, Yesus pun marah, tetapi nah ini nih, kita belajar marah dengan yang terkendali. Nah, saudara, ingat baik-baik, kalau saudara tidak bisa mengendalikan marah, maka marah mengendalikan saudara. Nah, apa yang terjadi itu? Nah, saudara, yang kedua, emosi, kesedihan. Saudara boleh sedih, ya kan? Boleh, ya kan? Bukan tidak boleh, boleh, ya kan? Tetapi, tetap ini, jangan berlarut-larut. Istrinya meninggal, dari tahun ke tahun sedih, 5 tahun sedih. Saya jawab, kesedihan itu bisa membuat saudara kematian. Nah ini, saudara boleh sedih. Saya pun kehilangan istri, tapi saya sedih hanya ya lumayan. Yang tinggi itu 3 bulan itu, ya kan, 3 bulan lagi itu mulai pemulihan 6 bulan. Saya sadar itu, saya tidak boleh sedih, ya, karena saudara tentunya ada kiat-kiatnya lagi di rumah supaya saudara jangan sedih. Putus pacaran, nah ini kan sedih ini kan lagi itu. Padahal dia cinta monyet itu kan, sedih lagi ya kan. Nah lalu ya macam-macam ini saudara, kesedihan ini emosi ini. Nah saudara rasa takut, mau nginjili takut, mau bersaksi takut, ya kan, mau memberi takut, ya kan, mau melayani takut, mau nyanyi takut, ya kan, mau naik panggung takut, kunjungan takut. Saudara tahu tidak dalam kitab Wahyu, penakut itu dengan Korintus sama, penakut tidak masuk surga, enggak. Ya kan, enggak. Saudara perhatikan, baca Alkitab. Jadi saudara yang dikatakan marah, kesedihan, takut ini ada dalam Alkitab. Ya kan, saudara tahu penakut, enggak selamat itu, enggak selamat. Ya kan, karena dia rasa tinggi hati itu, dia itu kepahitan itu. Yang rasa takut tadi itu sebetulnya kepahitan, trauma, kepahitan. Dan belum bisa mengampuni. Jadi dia takut. Nah, apalagi ada kata iri saudara itu. Nah, kenikmatan sama ini nih. Kenikmatan dengan hubungan suami istri. Tidak puas. Nikmati lagi dengan cewek yang lain. Cewek A, cewek B, gonta-ganti, nikmati. Yang si cewek gonta-ganti cowok. Nah, itu tadi. Ya kan, cowok ini dia main, cowok itu dia main. Tujuannya adalah kenikmatan hidup. Yang dia kejar adalah kenikmatan daging.
Pokoknya yang dia cari kenikmatan, mungkin dia jalan-jalan sambil makan, tapi gonta-ganti cowok itu. Tapi Kristen, nah kan kacau ini kan, ya kan, melayani tetap, dosa tetap. Saudara sedang dikendalikan oleh emosi. Bisa berhasil hidup ini? Saya jawab, enggak, sulit. Tetapi kalau saudara bertobat, saya ulang lagi, tetapi kalau saudara bertobat, bisa. Amin. Tuhan sayang pada saudara. Nah apalagi saudara ini? Cinta, wah ini kan cinta sini, cinta situ, ini ada ini nih. Saudara apalagi laki-laki, bisa puber pertama, puber kedua, puber ketiga, puber empat. Si wanita sama, ada juga. Puber satu, puber dua juga ada. Cinta sini, cinta situ saudara. Nah saudara, kita boleh cinta cuma satu, saya jawab. Cinta apa itu? Cinta Tuhan. Ya kan, ada lagi cinta uang. Dia kejar uang, kejar ini. Ya kan, jadi pendeta pun jadi cinta uang. Saudara bukan itu, amin. Ya kan, cinta uang itu yang mengendalikan saudara. Saudara, jadi perhatikan, cinta saudara itu perhatikan ini. Harus dipilah-pilah, saudara cinta apa. Yang boleh saudara sekalian, cinta Tuhan, amin. Cinta Tuhan, cintalah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap dengan kemampuanmu. Cintalah Tuhan. Setuju, amin. Nah saudara, ini yang membuat saudara berhasil, ya kan. Nah saudara yang keenam, terkejut. Nah ini nih, saudara jangan terkejut, sebentar terkejut terus ini nih. Dengan berita terkejut, dengan ini terkejut, saudara, itu adalah emosi. Ya kan, saudara tahu terkejut itu bisa membawa kematian. Saya mencontoh, itu ada kawan kami, bapak ini kan, bapak itu umurnya tidak begitu tua, kalau saya lihat mungkin 50-an, ya kan, bapak itu tinggal di rumah. Dan kemudian di belakang rumahnya itu, ya kan, memang agak jauh, terbakar. Waktu dia lihat, terkejut, dia meninggal. Meninggal ya. Ada lagi yang dia lihat mungkin dia main judi, mungkin nih saya tidak tahu. Ya kan, tanding bulu tangkis. Yang dia andalkan itu kalah. Terkejut, mati. Ada juga main bola, ada juga itu tinju. Nah ini soal terkejut ini nih. Ya kan, anaknya begini dia terkejut, dia dengan suaminya begini dia terkejut. Nah saudara coba belajar, ya kan, emosi terkejut ini. Nah lalu saudara, emosi yang ketujuh adalah kelompok ini nih, 7 malu. Ya kan tadi, malu itu ada hubungan dengan 3. Malu bersaksi, takut bersaksi. Ya kan ini, takut melayani, malu melayani. Yuk kamu nyanyi, oh, malu, ya kan ini. Ya kan nafsu malu. Yuk makan, kenyang dia bilang. Padahal dia lapar itu, malu nih saudara. Nah saudara dikendalikan oleh malu. Nah saudara, ini coba kita belajar ya, amin. Kita menguasai, jangan seperti ini. Jadi saudara sekalian, untuk pelajaran hari ini, coba kita belajar mengendalikan emosi. Jadi saudara bisa lihat, emosi marah, emosi kesedihan, emosi rasa takut, rasa kenikmatan, emosi atau rasa cinta, emosi terkejut, emosi malu. Ya kan? Mungkin dia ini seperti rumput malu itu kan, dia senggol dikit, ini.
Nah itu kan rumput, itu kan kita kan bukan itu. Nah, jadi saudara coba belajar dengan minta pertolongan Roh Kudus dan Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Firman itu yang mengendalikan saudara. Jadi baca firman Tuhan itu tiap hari, ya kan, minta firman Tuhan itu menguasai saudara. Setiap hari, setiap saat kita berdoa. Tuhan, inilah permohonan kami supaya kami dalam hidup ini bisa menguasai emosi kami yang Tuhan berikan pada kami semua. Baik itu emosi marah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, dan rasa malu. Tuhan, biar ini dapat dikendalikan oleh kami. Kami, karena kepala kami adalah Tuhan Yesus. Kepala kami bukan amarah. Kepala kami bukan malu. Kepala kami adalah Tuhan Yesus. Yaitu firman Tuhan yang kami lakukan. Tuhan Yesus, kuasailah semua emosi kami. Sebabnya kami serahkan tiap hari. Kami mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. Kami persembahkan tubuh kami ya Tuhan, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan tiap hari, itulah ibadah kami Tuhan. Dan itulah kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan Tuhan yang campur tangan sehingga hidup kami tidak tergoncang oleh apapun. Kami tidak digoncangkan oleh emosi marah kami. Kami tidak tergoncang oleh karena rasa malu, penakut, dan lain-lain. Kami tidak digoncangkan oleh emosi ini. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami, karena tubuh kami adalah tempat Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus. Tubuh kami bukan tempatnya malu, tempatnya penakut, tempatnya marah, dan sebagainya, nandang nikmati, bukan. Tapi tubuh kami tempatnya Roh Kudus. Mari Roh Kudus pimpin kami. Karena kami sadar dalam Roma 8, semua anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Semua anak Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah kami. Kami mempersembahkan setiap hari di pagi dan petang tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Mari Tuhan memberkati kami yang hadir dalam tayangan ini, dalam pelajaran ini, dan kami lepaskan Roh Kudus pada saudara. Saudara, angkatlah hatimu dan tanganmu biar kita menerima kekuatan daripada Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang sebagai kepala. Berfungsilah dalam hidup kami, berfungsilah ya Tuhan. Tubuh kami adalah tempat Roh Kudus dan bukan tempat rumah sakit. Di antara kami kalau ada yang sakit, kami mohon biar kami dapat mengubah hidup kami. Dalam pelajaran yang kami sudah lihat beberapa minggu yang lalu dan yang akan ke depan ini, supaya kami dapat berubah dan diubah oleh Roh Kudus. Kami mau diubah. Terima kasih Tuhan, dan kami berkati saudara semuanya dengan berkat daripada Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus. Sehingga hidup kami semuanya Tuhan semakin serupa dengan Kristus di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Amin. Saudara sekalian, kalau saudara diberkati, saudara boleh kirim kepada kawan saudara dan boleh bantu kami sebisa saudara bisa bantu. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang luar biasa sudah menyaksikan pengajaran